Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari, kelas PJKR 2B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-11, yaitu keunggulan Mazhabul Arba'ah. Mazhab-mazhab dalam fikih. Mazhab fikih mulai bermunculan di awal abad ke-2 Hijriah hingga pertengahan abad ke-4 Hijriah. Setidaknya terdapat 13 mujtahid yang mazhabnya terbukukan saat itu. Seiring berjalannya waktu, mazhab-mazhab tersebut mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Adapun yang masih eksis hingga saat ini tersisa 4 mazhab atau yang sering diistilahkan dengan mazhab al-arba'ah. Hukum mengikuti salah satu mazhab arba'ah. Mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya, di antaranya adalah 1. Pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab arba'ah, sanadnya muttasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam mazhab. 2. Pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataukah harus disertai syarat. Atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazhab arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci antara umum dan khususnya. Setidaknya dapat disimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau mazhab selain mazhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batasan-batasannya, maka boleh pendapatnya diikuti. Mazhab arba'ah. 1. Mazhab al-Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Nama dan nasab, ia bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Gelar al-Syafi'i ia dapatkan dari penisbahan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i. Apabila garis nasabnya dilanjutkan ke atas lagi, nasabnya bersambung sampai Al-Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy. Para sejarawan bersepakat bahwa Al-Syafi'i lahir pada tahun yang sama dengan tahun meninggalnya Abu Hanifah, yaitu 150 Hijriah. Riwayat perjalanan akademis. Al-Syafi'i menimba ilmu fikih dari Mufti Makkah, Muslim bin Khalid al-Zanji. Karena kapasitas keilmuan Al-Syafi'i pada umur 15 tahun, al-Zanji sudah memberikan izin kepadanya untuk berfatwa. Lalu ia berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Sebelum berguru, ia sudah menghafalkan kitab Muwatta. Kitab tersebut beliau hafalkan hanya dalam waktu 9 malam. Selain kepada Imam Malik, Al-Syafi'i juga berguru hadis kepada Sufyan bin Uyainah, Al-Fudail bin Iyad, dan Muhammad bin Syafi', dan lain-lain. Di antara karya-karya Imam Syafi'i adalah Al-Hujjah, Al-Risalah Al-Iraqiyah, Al-Mabsut, Al-Sunan Biriwayah Harmalah Al-Tajibi, Al-Risalah, Ibtal Al-Istihsan, Ikhtilaf Al-Hadis, dan lain-lain. Mazhab Al-Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas. Sumber hukum dalam mazhab ini secara tertib adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Amal penduduk Madinah, Maslahah Mursalah, Sad Al-Dariyah, Khuruj min Al-Khilaf, dan Adat. Nama dan nasab. Ia bernama Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi. Di antara gelarnya adalah Imam Dar al-Hijrah atau Imam Kota Madinah, Faqih al-Ummah atau Ahli Fikih Umat, Syekh al-Islam atau Guru Umat Islam. Ia lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Riwayat perjalanan akademik. Imam Malik banyak menimba ilmu dari ulama-ulama Madinah. Di antara gurunya banyak dari kalangan tabi'in. Di antara gurunya yang masyhur adalah Al-Rahman bin Hurmuz, Nafi' Maula Ibnu
Umar, Ibnu Syihab Al-Zuhri, Rabi'ah Al-Rai, Imam Syafi'i berkata, Malik adalah guruku. Aku mengambil ilmu darinya, dia adalah hujah antara diriku dan antara Allah Ta'ala. Tidak ada seseorang yang lebih menganugerahiku melebihi Malik. Apabila ulama disebut, maka Malik adalah bintang yang terang. Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta. 3. Mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Al-Nu'man. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istisan, urf, dan maslahah mursalah. Nama dan nasab. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zawdi. Zawdi adalah nama kakek beliau, seorang bekas budak Bani Taimullah yang dimerdekakan. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Riwayat perjalanan akademik. Abu Hanifah menimba ilmu dari para sahabat dan tabi'in. Di antara gurunya yang sangat mempengaruhinya adalah Hamad. Al-Saimuri meriwayatkan dari Abu Hanifah berkata, Aku pernah bersama dengan Amir Al-Mu'minin Abi Ja'far. Dia bertanya kepadaku, Wahai Abu Hanifah, dari mana kamu mengambil ilmu? Aku menjawab, dari Hamad, dari Ibrahim, dari beberapa murid Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah menghabiskan waktunya untuk mengajar fikih dan memerangi ahli bid'ah seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Di antara karya-karya Imam Abu Hanifah adalah Al-Fiqh Al-Akbar, Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan Al-Risalah ila Utsman Al-Bati. Mazhab yang keempat yaitu Mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Nas atau Al-Quran, hadis, ijma'. Fatwa sahabat, apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis daif dan qiyas. Nama dan nasab. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Dzuli Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Riwayat perjalanan akademik. Imam Hambali dikenal sebagai seorang pakar hadis yang banyak mengadakan rihlah ilmiah untuk mendapatkan hadis. Guru hadis pertama beliau adalah Husain bin Bashir Al-Wasiti. Beliau menimba ilmu darinya selama 4 tahun. Dari gurunya ini, beliau menulis sekitar 1000 hadis, bagian tafsir, qadha, dan beberapa kitab kecil. Di antara gurunya dalam memahami hadis adalah Al-Imam Al-Syafi'i. Ketika Al-Syafi'i hendak berangkat dari Baghdad ke Mesir, berkata, Aku keluar meninggalkan Baghdad dan aku tidak meninggalkan seorang yang lebih takwa, lebih paham fikih melebihi Ibnu Hanbal. Di antara karya-karya Imam Hambali adalah Al-Musnad, Fadail Al-Sahabah, Al-Ilal wa Ma'rifah Al-Rijal, Al-Asami wa Al-Kuna, Hadis Syubah, Al-Tarik, Al-Zud, Al-Wara, dan banyak lagi lainnya. Saya akan menjawab soal yang ada pada buku Aswaja. Soal pertama, mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Di antaranya adalah 1. Pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. 2. Pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Soal yang kedua, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Hanafi. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istisan, urf, dan maslahah mursalah. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, masalah mursalah, Sad Al-Zariyah, Khuruj min Al-Khilaf, dan adat. 3. Mazhab Syafi'i. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas.
keempat, mazhab Hambali. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah nas atau Al-Quran, hadis, ijma'. Fatwa sahabat, apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis daif, dan qiyas. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.